Kita mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore ya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Vivi, Bu Sri yang bersedia hadir. Dan hari ini mahasiswa kita akan melaksanakan presentasi terhadap hasil penentuan prioritas masalah selama PBL 1 di sini, ya, pengalaman belajar lapangan 1. Jadi PBL 1 ini merupakan kegiatan yang terkait dengan melihat persoalan atau masalah kesehatan berdasarkan pada teori yang ada, baik yang kuantitatif maupun kualitatif. Jadi setelah hampir 1 bulan di sini, ya, mahasiswa melakukan PBL, pengalaman belajar lapangan, kemudian menentukan masalah yang terkait dengan masalah hipertensi primer berdasarkan 6 masalah yang didapatkan, ya, berdasarkan data sekunder di Puskesmas Sempurna ini. Oleh sebab itu hari ini kita akan melaksanakan seminar laporan PBL. Nanti mungkin ada pertanyaan, ya, terkait dengan PBL ini. Nanti harapan kami adalah mahasiswa yang mampu menjelaskan, ya, terhadap penentuan prioritas masalah ini, dan mungkin juga nanti akan dilihat desa mana yang memiliki kasus yang tertinggi, ya, terhadap penyakit katakanlah hipertensi ini. Untuk efektifnya waktu, kita persilakan saja Ibu, ya, untuk mahasiswa kita presentasi. Pada yang presentasi siapa? Silakan, ya, presentasi. Selamat siang dan selamat siang. Saya lagi bikin kedua berjalan laku kepala kejadian kelas kedua yang saya hormati Ibu Sri Mulyani SKM selaku pembimbing lapangan dan informasi materi biasa MSI Dokter Pembimbing Akademik. Pertama-tama saya panjatkan bersyukur tidak berbiasa atas kasih rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka seminar hasil laporan PBL 1 yang berjudul analisa suatu masalah penyakit hipertensi primer. Ini dan sebagai moderator akan membagi beberapa sesi. Sesi pertama yaitu sesi perkenalan, sesi kedua pemaparan materi, sesi ketiga tanya jawab, sesi keempat penutup. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang pertama yaitu sesi perkenalan. Dari saya perkenalkan membaca sampai video. Nama saya Lucy, nama saya Alina Pinasari, nama saya Putri Maria Marani. Selanjutnya kami melanjutkan dengan pemaparan materi. Yang pertama, sesuai dengan permasalahan kesehatan yang diangkat, yaitu definisi penyakit hipertensi, etiologi, cara pencegahan hipertensi, faktor risiko. Yang kedua, konsep program coping. Yang pertama, identifikasi dan analisis masalah kesehatan. Kedua, penentuan prioritas masalah kesehatan. Dan terakhir, penetapan lokasi. Hipertensi. Definisi hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah tinggi darah sistolik lebih dari 140 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup atau tenang.
dari 90% penderita hipertensi. Menderita hipertensi primer atau esensial, mekanisme hipertensi primer ini belum diketahui pasti. Namun, hipertensi primer ini biasanya turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa faktor genetik menunjukkan peran penting dalam metabolisme dan hipertensi primer. Hipertensi sekunder. Hipertensi penderita hipertensi yang menderita hipertensi sekunder hanya kurang dari 10%. Penderita hipertensi esensial biasanya adalah hipertensi yang menyebabkan dari obat-obat tertentu atau penyebab lainnya. Efeknya dapat meningkatkan tekanan darah. Etiologi hipertensi esensial atau primer. Penyebab pasti dari hipertensi esensial belum dapat diketahui. Sementara penyebab sekunder dari hipertensi esensial juga tidak ditemukan. Pada hipertensi esensial tidak ditemukan penyakit vaskular, gagal ginjal maupun penyakit lainnya. Genetik serta menjadi bagian dari penyebab timbulnya hipertensi esensial termasuk stres, alkohol, merokok, lingkungan, ataupun gaya hidup. Hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder penyebabnya dapat diketahui seperti kelainan pembuluh darah, ginjal, gangguan kelenjar tiroid atau hipertiroid. Cara mencegah hipertensi. Hipertensi disebut sebagai silent killer karena kebanyakan orang dengan hipertensi tidak menyadari masalahnya karena mungkin tidak memiliki tanda atau gejala. Yang pertama, kurangi asupan garam setidaknya kurang lebih 5 gram setiap hari. Berhenti merokok, pastikan berat badan tetap ideal. Diet sehat dengan lebih banyak buah atau sayuran, membatasi asupan makanan tinggi lemak, tetap efektif secara fisik, menghindari penggunaan tembakau atau alkohol, pencegahan stres, mengobati tekanan darah tinggi, mengukur tekanan darah secara teratur. Ini saya menjelaskan faktor risiko dari hipertensi. Faktor risiko yang tidak dapat berubah faktor risiko yang pertama yang tidak dapat berubah termasuk usia, jenis kelamin, faktor genetik dan sebagainya. Usia, karena cara menurut menangkap seiring pertamanya usia semakin tua, semakin besar kemungkinan tekanan darah tinggi. Biasanya muncul di usia atas 50 tahun. Hal ini karena seiring pertamanya usia, pembuluh darah secara bertahap kehilangan sebagian dari kualitas elastisnya yang dapat berkontribusi pada peningkatan tekanan darah. Namun, anak-anak juga bisa mengalami tekanan darah tinggi walaupun tidak sebanyak pada orang tua. Jenis kelamin. Menurut Center for Research atau CDC, wanita memiliki kemungkinan yang sama dengan pria untuk mengembangkan tekanan darah tinggi di beberapa titik selama hidup mereka. Hingga usia 64 tahun, pria lebih mungkin terkena tekanan darah tinggi daripada wanita. Sementara pada usia di atas 65 tahun, wanita lebih
memiliki faktor yang tidak diubah lalu dikombinasikan dengan pilihan gaya hidup dan tidak sehat. Faktor ini meliputi merokok dan makan makanan yang tidak sehat. Obesitas berarti memiliki kelebihan lemak tubuh. Saat ini terjadi maka jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Seiring waktu, tekanan pada jantung dan pembuluh darah pun menjadi bertambah. Selain tekanan darah tinggi, kelebihan berat badan juga memicu penyakit jantung dan diabetes sehingga penyakit berbahaya lainnya, alkohol. Minum terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan risiko hipertensi. Merokok. Nikotin dalam rokok juga dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan menghirup karbon monoksida yang dihasilkan rokok. Artinya mengurangi jumlah oksigen yang dapat dibawa oleh darah. Nah, kandungan ini dapat merusak jantung dan pembuluh darah, termasuk meningkatkan hipertensi. Stres juga termasuk dalam meningkatkan tekanan darah tinggi. Dia tidak sehat. Faktor risiko hipertensi lainnya dapat dihindari adalah gaya hidup yang tidak sehat. Dia terendam serat yang tidak sehat, terutama terlalu tinggi konsumsi garam, kalori dan gula, membawa risiko tambahan tekanan darah tinggi. Sedangkan merencanakan diet, pilihlah makanan sehat yang dapat membantu menurunkan tekanan. Dalam aktivitas fisik, olahraga meningkatkan aliran darah melalui semua arteri tubuh yang menyebabkan pelepasan hormon alami dan sitoksin yang mengendalikan pembuluh darah. Pada akhirnya menurunkan tekanan darah sekaligus meningkatkan risiko kualitas berat badan. Identifikasi dan analisa masalah kesehatan. Identifikasi masalah kesehatan adalah tahap mengenal masalah kesehatan yang ada di masyarakat, dan analisis masalah adalah menganalisis suatu masalah kesehatan yang ada serta mencari tahu penyebab dan timbulnya masalah kesehatan tersebut. Identifikasi masalah dan analisis masalah kesehatan masyarakat ini wilayah kerja PPD dan Puskesmas. Jadi yang kami dapatkan dari beberapa data sumber seperti data kependudukan dan sumber di Puskesmas. Berdasarkan dari data profil menentukan prioritas masalah kesehatan. Berdasarkan data profil Puskesmas Puskesmas tahun 2021, kami melakukan pemenuhan masalah kesehatan, yaitu dari profil kami mengambil ya lanjut. Berdasarkan data profil IPTD Puskesmas tahun 2021 ini, kami mengambil pemenuhan masalah kesehatan, yaitu dari kelompok kami mengambil satu masalah kesehatan berdasarkan dari 6 penyakit yang ada di profil Puskesmas, yaitu hipertensi renal sebesar 1.221 dan reumatoid penyakit tidak menular di UPTD Puskesmas Puskesmas ini sudah karena pola makan dan pola hidup tidak sehat dan dikarenakan adanya penyakit sehingga membuat kasus menjadi meningkat. Sehingga risiko yang ditimbulkan penyakit tidak menular PTM, maka perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan sedini mungkin di lingkungan masyarakat agar dapat mencegah
Bagi yang sudah menderita penyakit akan mengendalikannya dengan baik. Jumlah penderita penyakit yang berat semakin bertambah seiring bertambahnya konsumsi makanan bergizi lemak dan gula serta banyaknya pekerjaan yang tidak memerlukan aktivitas fisik. Beberapa contoh penyakit tidak menular itu seperti primer, hipertensi sekunder, reumatoid, asma, stroke, diabetes mellitus. Nah, ini data dari jumlah kasus hipertensi renal terdapat kasus 1.371, reumatoid jumlah kasus 53 kasus, hipertensi juga 91, asma 85 kasus, diabetes mellitus 14 kasus, stroke 5 kasus. Yang kami gunakan dari metode yang random. Jadi cara itu misalnya dapat angka nilai 4 tuh ya, N kali I kali V bagi C ya. yaitu M kali I kali C bagi C, yaitu caranya wilayah ini. Lalu setelah dari kampus, selanjutnya akan ada ketika jawab. Nah, siapa dulu? Ikutin. Nah, Pokoknya sih enggak kayaknya. Sekarang sedikit-sedikit boleh enggak ya? iya, sini. Terima kasih. Maksudnya yang saya hormati Bapak SD Jambah SD Ampet selaku dosen pendidik akademik. Ini yang saya hormati Bu Wahyu SKM selaku pemberi makanan dan kemudian anak-anak. Ibu ingin bertanya sedikit dulu sebentar dalam menentukan prioritas masalah yang lainnya sampai sebentar saja. Boleh nggak kasus itu diambil kasus penyakit menular? Seandainya bisa saja ibu yang tidak menular, tapi karena kami itu mengambil yang paling banyak dan paling yang terbesar, jadi kami rujukan dengan pemimpin lapangan, ternyata yang terbanyak yang tidak menular. Itu kami menggunakan misalnya itu kami memberikan salah satu penerima itu pun kami melihat dari kasus yang ada di profil. Data yang diambil dari data profil. Bisa nggak data profil itu misalnya sekarang yang diambil hipertensi primer ya? Iya, profil. Seandainya misalnya kita ambil, itu kan ada beberapa ya. Nah, hipertensi primer, rematik, hipertensi sekunder, asma, diabetes, stroke, misal ya. Banyaknya kasus itu apakah menandakan itu suatu masalah? Bisa, ini bisa itu. Itu nanya ya. Ya. Sambil belajar. Kebetulan ini apa? Kasusnya besar nomor 1. Iya, karena besar langsung nggak nomor 1. Apakah semua kasus itu bisa
nilainya banyak, kita ambil nomor 1 gitu. Hanya kita sekedar untuk berpikir gitu ya. Pikiran nanti kan ke depan ada PBL 2. Ya. Kan pakai rumus itu tadi, excedent render. Ya. Kan ada kegawatannya ya, dan misalnya kan ada salah ya. Dia bukan menentukan besarnya masalah, ya, menentukan prioritas tadi, kemudian kegawatannya, ya, kemudian memecahkannya, biayanya, kan seperti itu. Ya. Kalau intervensi itu kalau dia terus itu adalah jenjangnya kalau terakhir, itu kan biaya pasti besar, ya. Kalau kita ini misalkan masalah, biayanya harus makin kecil sebetulnya kalau misalkan pencegahan. Jangan terlalu besar. Jadi memang di ke depan mungkin kalau penyakit tidak menular, memang dia itu bisa diangkat, bisa jadi satu masalah. Tapi sekarang kita pikir yang menular juga, memang PTM masih digalakkan ya, penyakit tidak menular. Kalau ada satu kasus DBD saja misal dalam tahun itu dianggap gawat ya, gawat. Nah itu bisa menghancurkan 1.320 hipertensi, ya Pak ya, itu bisa menghancurkan, melemahkannya. Kalau 2021 ini sebagai ini saja, saya gambarkan itu COVID kita kan tinggi kemarin. Tapi karena anak-anak ngambilnya berdasarkan profil, tapi berdasarkan profil itu yang tinggi adalah karena tinggi langsung diambil, ya langsung dirumuskan, tidak masalah. Karena kita semuanya dalam proses belajar, dalam analisa. Jadi nanti kalau kita ke depan, ya anak-anak kan udah mulai menemukan masalah. Nanti kita mulai memecahkannya bagaimana, implementasinya bagaimana. Nanti lebih pendalam lagi ilmu kita, ya. Jadi nanti saling komunikasi, saling bertanya. Jadi bagaimana caranya mencari, ya. Terus kan juga orang kesehatan SKM kan, DKIP itu ya. Nah mungkin itu saling berbagi sharing, ya. Dalam menentukannya tadi rumus apa saja bisa kita pakai, ya metode-metodenya itu kita punya referensi, ya mana ya. Jadi jangan terpaku ke angka tinggi, jangan terpaku ke angka tinggi. Sehingga kalian melihat di profil apa-apa aja. Profil itu kan sebagai panduan kita mencari masalahnya nih. Dibongkar habis, jangan gitu dan punya gitu banyak dibongkar habis. Jangan dibuka lemnya, maksudnya dibongkar habis. Ya. Jadi seperti itu dalam menentukan masalahnya, ya itu. Jadi sedikit aja kan, tapi banyak ya, banyak kan ilmunya kan. Kemudian yang itu dalam penulisan lebih teliti saja, lebih teliti. Anak-anak udah boleh belajar nih. Ini kan contoh juga untuk buat skripsi. Saya kemarin ada bilang kalau kalian kan ibu bilang kan kalau kalian bisa menyelesaikan ini, berarti kalian sudah bisa laporan PBL ini mini skripsi saya bilang kan ya, kalian ya. Jadi dirapikan nanti dalam mesinnya ya. Nah, karena saya kebetulan dapat yang fotokopi, tapi dalam fotokopi juga ada penulisan jarak dan sebagainya. Mungkin ada panduan dari kampus kan, cara nulis laporan kan sudah harus belajar kan bukan SMA lagi, kakaknya SMA kan. Nah jadi seperti itu rapi, dirapikan lagi nanti ya. Mulai dari sekarang PBL 1. Ya, model 1 ini tidak terlalu banyak sih kalau untuk bertanya atau ini, ya. Ya, itu ya. Kalau kerjasama kalian sudah cukup bagus, disiplin sudah cukup bagus sebenarnya ya. Hanya yang menilai kan Bu Tri nanti. Bu Tri ya, kerjasamanya sudah cukup bagus. Yang ini juga cukup bagus. Dan masalahnya juga rapi, ya. Sebelum kalian pulang ke kampus, mana yang masih digunakan dulu. Ya, hari ini kalian penarikan makanya Pak ya. Tapi besok ada Jumat, ya. Kemudian kalian kan sudah pergi. Nah, Jumat misalnya ada sama-sama Putri atau sebagainya, selesaikan. Ya, jangan nanti bolak-balik kampus dari sini. Ibu tidak mau, karena mungkin kalian juga. Ya, mungkin dari ibu itu nanti tambahannya dari lapangan mungkin yang banyak kayaknya dengan dosennya. Pak Edi kalau Pak Edi kan banyak. Ya, sampai cukup ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kepada penghujung acara lah ya, penghujung kegiatan anak-anak ini ya. Saya sebagai status yang merasa berterima kasih karena dipercaya untuk menjadi pembimbing lapangan anak-anak. Sebenarnya saya juga masih belajar juga sih Pak, jadi mungkin masih banyak kekurangan lah dengan mungkin pekerjaan saya. Ada-ada tahu lah, kadang ibu ya, ada yang mau minta tanda tangan enggak? Nanti ya dek. Mungkin keterbatasan waktu saya juga mohon maaf tidak bisa maksimal untuk mendampingi adik-adik semua. Jadi kemarin memang saya beri kebebasan juga sih mereka Pak untuk berkarya sendiri lah. Seenaknya mereka bagaimana, maksudnya dalam mengidentifikasi masalah saya tidak terlalu banyak bercampur biar mereka belajar juga. Cuman waktu kayaknya 2 minggu ya setelah kalian di sini, nah ibu kan ada minta laporannya ya. Nah itu saya ada baca-baca sedikit Pak, ada masukan. Saya juga ada komplain mereka, komplain sih kemarin itu saya ada nanya mereka kenapa kalian mengambil hipertensi. Saya bilang kayak gitu karena saya lihat di latar belakangnya ini tidak tergambar gitu Pak, tidak tergambar kenapa hipertensi, sementara kasus lain kan banyak seperti diare, kemudian COVID juga kita banyak tahun 2021. Nah kalau tidak salah saya jawaban adik-adik ini memang kita ngambilnya PTM seperti itu Pak. Jadi ibu cuma mau nanya, kalian baca tabel-tabel di belakang nggak? Ada nggak? Dia penyakit-penyakitnya ya. Jadi saya sempat bertanya juga sih seperti itu kemarin Pak. Jadi saya pikir mungkin memang sudah program dari kampus mengarahkan ke PTM atau seperti apa, seperti itu ya Pak ya. Jadi saya pun tidak terlalu banyak protes. Ya udah, bagaimana nantilah kalian buat. Cuman ibu maunya di latar belakang itu harus dicantumkan kenapa kalian mengalami hipertensi itu. Kami juga tidak ingin terlalu mempersulit adik-adik. Jadi saya bilang pokoknya harus jelas di latar belakang itu kenapa hipertensi. Nanti kalau orang loh kenapa hipertensi sementara kasus banyak, kasus lain kan banyak seperti itu Pak. Itu ada saya tanyakan juga kemarin. Kemudian untuk beberapa penulisan juga ada juga yang saya proses ada kemarin kan. Cuma saya nggak lihat perbaikannya lagi gitu. Kemarin itu belum selesai juga sih Pak, karena baru 2 minggu mereka di sini. Jadi kemarin prosesnya seperti itu. Dan kemarin ada juga ada yang minta penilaian ranking ini kan. Ibu ada juga masih, berarti kalian mixkan dengan punya kalian ya? Iya. Tidak murni yang ibu buat kan? Tidak ada penambahan. Ada penambahan kan? Kita mungkin jalannya hanya seperti itulah Pak, selama mereka di sini mengikut ya keterbatasan waktu lah kayaknya dari saya dan kampus kadang-kadang. Cuman ada memang kita beri kebebasan sih dan juga tidak kita libatkan untuk kegiatan lapangan karena biar adik-adik ini memang fokus untuk mengidentifikasi masalah. Itu Pak, sama seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin ada kekurangan, bukan mungkin, pasti ada kekurangan selama saya menjadi pembimbing adik-adik semua. Karena saya juga masih belajar dengan keterbatasan waktu. Jadi pastilah banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf atas nama pribadi dan atas nama puskesmas juga Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Titin, Bu Sri ya,
tadi sudah memberikan masukan. Memang dari awal kalau kita lihat di sini saya ditampilkan 6 masalah kesehatan, semuanya PTM ya. Nah, jadi PTM Pak, ini datanya PTM. Anda menentukan penyakit yang ini hipertensi primer itu dari mana? Oh Pak, kasusnya banyak. Setelah saya sampaikan bukan begitu, ada teorinya. Ada yang kuantitatif metodenya, kualitatif, kemudian scoring dan non scoring. Setelah itu dihitung ulang ya, dilakukan penskoran ulang dengan metode Reinke, karena metode Reinke ini pernah saya sampaikan materi terkait dengan mata kuliah perencanaan evaluasi kesehatan ya. Nah, jadi lebih mudah untuk menentukan masalah ya. Nah, tadi sudah disampaikan ya, masalahnya mengapa PTM kan gitu ya. Padahal banyak kasus-kasus lain yang terkait masalah kesehatan itu berbeda dengan penyakit ya. Jadi masalah kesehatan itu lebih luas daripada penyakit. Nah, misalnya kalau merokok itu termasuk dalam masalah kesehatan kan begitu ya, bukan penyakit. Nah, penyakitnya nanti sebelah hilir ya, akibat sebelah hulu akibat dari merokok, kemudian timbullah penyakit bronkitis kan, TB paru, bronkitis gitu ya, yang terkait dengan mungkin PPOK kan begitu ya. Nah, ini yang terkait dengan masalah kesehatan, termasuk misalnya diabetes. Diabetes itu bukan penyakit, tapi masalah kesehatan. Tetapi nanti akibat diabetes ini menimbulkan berbagai penyakit lain yang berbasis lingkungan kan begitu ya. Nah, demikian juga yang terkait dengan diabetes misalnya kan, perilaku hidup bersih sehat itu bukan penyakit ya. Nah, jadi banyak hal sebenarnya yang terkait dengan masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan itu lebih luas dari penyakit ya. Jadi bisa saja tadi yang menular maupun tidak menular ya. Nah, jadi karena ini sudah ditentukan berdasarkan tadi datanya yang Anda dapatkan tadi hanya 6 gitu ya. Ternyata ketika digali banyak masalah yang terkait dengan penyakit menular sebenarnya ya. Nah, jadi karena penyakit menular itu resikonya lebih besar, menimbulkan multiplier efeknya itu besar ya. Misal satu kasus saja itu bisa menimbulkan mungkin nanti kasusnya lebih banyak ya, tergantung dari upaya preventionnya, protectionnya, ya, promotionnya. Jadi 3 hal itu yang kita lakukan terkait dengan masalah penyakit menular ini ya. Jadi mulai dari pencegahannya, peningkatan kesehatannya, kemudian perlindungannya kan yang terkait dengan masalah kesehatan tadi. Nah, oleh sebab itu memang metode yang digunakan untuk menentukan masalah itu tadi ada 2 metode, yaitu tadi metode kuantitatif, metode kualitatif, metode scoring dan metode scoring kan gitu ya. Nah, dari itu kemudian dari data yang didapatkan kemudian ternyata hipertensi primer ini yang dijadikan sebagai masalah gitu ya, masalah kesehatan setelah dilakukan pembuatan skor ya. Misalnya magnitude the problem kan, kemudian terkait dengan besarnya masalah, kemudian vulnerability-nya, kemudian cost-nya, kan itu yang dihitung semuanya. Kemudian baru ditetapkan itu sebagai masalah kesehatan, kemudian skornya lebih tinggi, kemudian nanti diurutkan ya. Nah, itu metode yang digunakan dalam menentukan prioritas masalah ya. Terkait dengan penentuan prioritas masalah ini, tentu Anda sudah mulai tahu gitu ya, ada beberapa teori yang menjelaskan terkait dengan masalah hipertensi ini. Tadi kan sudah ada beberapa teori, baik yang bisa diubah maupun yang tidak diubah, baik yang melekat pada individu maupun yang disebabkan karena perilaku kan. Nah, biasanya penyakit tidak menular ini itu disebabkan karena perilaku kan. Nah, tadi kalau misalnya jenis kelamin kan, herediter, faktor keturunan gitu ya, itu kan orang yang berpotensi terhadap masalah kesehatan tadi, usia ya. Usia rata-rata, tapi memang di sini kan tidak dicantumkan usia berapa kasusnya yang terjadi pada kelompok usia berdasarkan kasus ini, belum ada ya. Ada tidak ditampilkan situ? Belum ya. Misal jenis kelamin tadi yang hipertensi, kemudian yang usia yang mana yang berpotensi menderita hipertensi primer ini. Kemudian kalau genetik tadi ada yang genetik, ada yang tidak genetik kan, ada yang perilaku kan ya, karena
Genetik ini kan karena warisan ya. Di samping warisan harta tapi warisan penyakit kan gitu. Nah, itu faktor genetik atau yang disebut dengan istilah herediter ya. Ada menurut Hendrik L. Bloom ini kan ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan kan. Ya, ada yang disebut dengan faktor lingkungan ya. Tapi ini tidak mungkin di lingkungan kan begitu ya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan perilaku ya. Penyakit yang berbasis perilaku. Karena ini penyakit tidak menular maka faktor perilaku itu sangat mempengaruhi kan begitu ya. Kemudian yang ketiga herediter dan yang keempat ada pelayanan kesehatan ya. Jadi yang kalau kita lihat, kalau Anda lihat di sini kan ada 2 faktor, yaitu faktor herediter, faktor risiko karena yang tidak bisa diubah, kemudian ada faktor yang bisa diubah. Yang diubah ini adalah faktor perilaku tadi, yaitu perilaku yang menyebabkan seseorang bisa menderita hipertensi ya. Nah, atau mungkin juga orang yang ya ini kalau dosen nih lah terlalu banyak ngomong nih. Ya karena kalau nguji biasa nguji skripsi kan juga. Nah, inilah. Ya, jadi ada yang tadi yang bisa yang tidak bisa diubah yang termasuk tadi usia kan tidak bisa berubah. Semakin bertambah orang usianya semakin berisiko menderita hipertensi. Mengapa? Karena terjadi pengentalan ya darah dalam tubuh seseorang. Karena asupannya begitu banyak yang masuk ke dalam tubuh seseorang ya, maka terjadi pengentalan darah. Jadi kalau orang semakin tua itu darahnya semakin mengalami pengentalan. Apalagi tidak pernah donor kan gitu. Pola makannya banyak protein dan lemak kan begitu ya. Kurang vitamin kan begitu. Maka dianjurkan bagi usia, kalau misalnya Anda nanti kalau intervensi kan berarti semakin bertambah usia seseorang, maka berpotensi seseorang itu akan menderita hipertensi kan begitu. Jadi yang Anda intervensi pola makannya kan gitu, orang aktivitas fisiknya. Jadi orang yang semakin tua itu polanya makannya diubah, karbohidratnya dikurangi, proteinnya dikurangi, lemaknya dikurangi kan begitu ya. Jadi asupan makanannya itu ya. Nah, ini semakin bertambah usia. Kemudian aktivitas semakin tua, orang itu semakin malas. Mau tidur aja kan dia. Mau berjalan malas kan begitu ya. Ya, mau aktivitas fisik malas ya. Ini juga menyebabkan terjadinya hipertensi ya. Nah, kalau orang semakin tua ya. Kemudian minum air putih itu juga kurang orang semakin tua. Kemudian biasanya stres ya, gelisah karena semakin tua biasanya pendapatan berkurang kan begitu, karena aktivitas fisik sudah mulai melemah. Nah, ini juga yang menyebabkan. Kemudian insomnia. Ini insomnia enggak ada ya? Enggak ada ya. Nah, sebenarnya insomnia itu bisa menyebabkan terjadinya hipertensi ya. Nah, insomnia itu. Kemudian jenis kelamin nih, ternyata ketika Anda sampaikan di sini yang banyak menderita itu laki-laki ya, yang menderita hipertensi. Nah, kemudian faktor genetik ya, memang saya pernah meneliti ini tentang ternyata juga di samping pola makan yang tidak, justru yang paling banyak menderita hipertensi adalah mereka makan yang teratur. Misalnya makan paginya karbohidrat, protein, lemak, siangnya makannya sama, sorenya sama, kan gitu. Sementara aktivitas fisiknya kurang kan begitu, usianya semakin bertambah. Nah, itu juga menimbulkan hipertensi ya. Maka oleh sebab itu harus makan makanan yang bervariasi ya. Nah, jadi kalau seseorang yang makannya tetap stabil, sementara aktivitas fisiknya kemudian usianya bertambah gitu ya, dia akan berisiko menderita hipertensi. Nah, kemudian ya, umumnya di kita ini ya banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku. Ini yang bisa Anda intervensi nih, faktor perilaku nanti ya, ketika Anda sudah tahu bahwa hipertensi primer ini bisa menyebab. Tadi seharusnya Anda bisa jelaskan mengapa hipertensi primer ini menjadi masalah kan begitu ya. Karena hipertensi primer itu dapat menyebabkan berbagai penyakit yang berisiko terhadap kematian kan begitu ya. Misalnya stroke, ya kan bisa ya. Gagal ginjal kan begitu ya. Kemudian jantung ya, PJK, penyakit jantung koroner ya, termasuk diantaranya angina pectoris, angin duduk tuh ya. Nah, ya mendadak walaupun dia tidak ada gejala sebenarnya angina pectoris ini ya. Kemudian bisa sampai kebutaan kan begitu ya. Nah, akibat hipertensi ini. Oleh sebab itu
Anda harus jelaskan berdasarkan temuan Anda ini, menentukan prioritas masalah ini, bahwa hipertensi primer ini adalah jalan masuk bagi penyakit-penyakit lainnya sebenarnya, kan begitu. Termasuk kalau COVID dianggap komorbid ini kan ya, kemudian dia terpapar COVID bisa menyebabkan terjadinya kematian ya. Risiko dari hipertensi ini gitu kan. Tapi kalau dia tidak komorbid, tidak ada gejala lain ya, termasuk DM ya, diabetes mellitus ya kemungkinan besar ya sembuh dari COVID-19 ini ya. Karena betapa besarnya pengaruh kesehatan bagi hipertensi primer. Ini yang Anda harus jelaskan mengapa prioritas masalahnya hipertensi primer kan gitu. Sehingga kemarin kan ketika menentukan masalah, Anda lihat kasusnya yang tertinggi. Mengapa kata saya yang tertinggi ini? Coba Anda masukkan dulu rumus. Setelah masukkan ternyata ya hasilnya sama juga ya. Sama juga. Jadi dilibatkan SL untuk ini sebagai sarana untuk belajar. Maka disebut dengan pengalaman belajar lapangan. Nah, ketika nanti Anda di puskesmas melihat masalah, buat program, kemudian temu masalahnya, prioritas masalah, desa mana yang akan menjadi lokusnya kan, lokusnya ya. Nah ini cara untuk menentukan masalah ya. Cuma sayang tadi kata Bu Titin, ngapa tidak seluruh penyakit kan begitu ya, hanya terfokus pada PTM gitu ya. Ya seharusnya juga bisa di ya, penyakit yang menular juga gitu ya. Ya karena tadi disampaikan bahwa penyakit menular ini resikonya lebih besar ya. Jadi satu kasus saja bisa menimbulkan efek kepada kasusnya membesar seperti gunung salju gitu ya. Karena kita tidak tahu, misalnya COVID sekarang orang mungkin banyak yang terpapar, tapi karena tidak mau melapor, ya mungkin saya lihat ada beberapa kasus orang terpapar karena mungkin dianggap aib ya. Aib, kemudian mereka sudah maka saya lebih agak hati-hati sekarang. Justru dengan orang-orang yang gejalanya sehat, kemudian khawatirnya suspek. Ya, karena ketika sudah terpapar, ada beberapa orang saya tanya gitu kan, ya ketika COVID, ya dia sudah vaksin booster malah, memang pantas saja katanya. Kalau orang terpapar COVID itu bisa meninggal dunia. Saya yang tidak komorbid, kemudian sudah vaksin booster katanya, dan tidak ada gejala lain katanya, pun seperti ini kondisinya. Jadi badannya rasa remuk-remuk. Jadi ada 10 tanda ya, seperti misalnya suhu badan itu tinggi, enggak, pikiran itu kacau gitu, enggak konsentrasi, enggak fokus gitu ya. Ada 10 tanda. Kemudian kakinya dingin terus gitu ya. Kemudian badan ini hancur, kulit enggak bisa disentuh gitu. Saking sakitnya ya. Nah, jadi selama hampir 12 hari saya tanya penyakitnya seperti itu ya. Memang dalam menentukan masalah tadi bisa saja ya penyakit menular atau tidak menular. Tapi ini sebagai pembelajaran untuk yang akan datang ya, karena yang akan datang tinggal intervensi lagi nih. Jadi bukan lagi menentukan prioritas masalah, tapi untuk yang akan datang harapan kami seperti itu. Kemudian yang lain ini tata tulis, memang saya sudah risih dari kemarin ya. Ini sepertinya belajarnya baru belajar ngetik ini kan. Ya, jadi sudah dari awal saya kemudian mana huruf kapital, mana yang dicetak miring. Kemudian ya, spasinya enggak kayak kuat. Saya berpikir itu bukan di tanah. Iya lah. Ini macam ini ada yang satu spasi, ini halaman 24 ini kan. Satu spasi, kemudian cara membuat tabel ini, gambar itu kan, ini kan dua teori ya, dua grand teori. Teori Hendrik L. Bloom dengan teori Lauren Green ya.